Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen memberikan rekomendasi mending mana sih antara setrika kering atau setrika uap. Nah, di belakang gue ada dua jenis setrika yang berbeda. Kalau ini adalah setrika Philips Fairlight, ini adalah setrika kering plus uap 2-in-1. Dan kalau yang di samping gue yang ini cuma bisa kering aja. Harganya nggak beda jauh, kurang lebih 300 ribuan. Dan ada kelebihan dan juga kelemahan di setiap tipenya. Dan di video kali ini gue bakal bahas, dan ini adalah pembahasannya. Jadi misalkan kalian pengen skip ke beberapa pembahasan, kalian langsung klik aja timecode yang ada di deskripsi. Misalkan kalian pengen tahu rekomendasi setrika terbaik, kalian bisa langsung cek link yang ada di deskripsi juga. Jadi sekarang langsung aja kita bahas mending mana sih antara setrika uap dan juga setrika kering. Yang pertama kita ngomongin jenis setrika terlebih dahulu. Nah, kalau untuk setrika ini ya, setrika kering, nah seperti ini. Nah, kalau setrika kering itu jenisnya ya sama aja gitu semuanya. Paling yang ngebedain adalah model setrikanya. Ada yang tapaknya besar, tapaknya kecil, bentuknya mungkin nggak modern, masih tradisional, dan ya teknologinya itu sama aja sih. Dan yang paling ngebedain salah satunya adalah mereknya. Mungkin kalau misalkan kalian pilih merek Philips, mungkin harganya itu lebih mahal daripada merek setrika biasa. Tapi untuk penggunaannya ini benar-benar sama. Ini benar-benar basic sekali untuk setrika kering. Jadi harga untuk setrika kering itu kurang lebih 400 ribu ke bawah kalian udah dapat gitu ya. 100 ribuan juga kalian bisa dapat. Tapi misalkan untuk setrika uap gitu ya, untuk jenisnya ini banyak sekali jenisnya. Nah, misalkan yang gue pegang ini adalah Philips Fairlight gitu. Dia itu adalah setrika kering plus setrika uap. Jadi fungsinya itu 2-in-1. Ada juga setrika uap yang portable seperti ini, dan ada juga setrika uap yang benar-benar mode steamer doang seperti ini. Harganya pun mahal. Jadi kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan kalian tentunya. Yang kedua, kita ngobrol penggunaan listriknya. Jadi untuk setrika kering, gue bahas setrika kering dulu. Untuk setrika kering itu untuk penggunaan dayanya ini cukup hemat. Kurang lebih untuk watt yang dikeluarkan itu cuma 350 watt. Jadi artinya untuk kalian sekali nyetrika, biaya operasionalnya itu murah dan nggak ada masalah tentang perlistrikan karena wattnya itu cuma 350 watt. Rumah kalian misalkan pakai yang dayanya 450 watt untuk PLN-nya atau 1300 watt, itu udah bisa ngejalanin si setrika kering. Jadi gimana di rumah kalian, mau di kampung mau di mana, ini tetap bisa nyala untuk setrikaannya gitu. Jadi nggak ada keterbatasan di daya gitu ya, karena listrik PLN kan minimal 450 watt. Nah, kalau untuk setrika uap gitu ya, karena dia ada banyak variannya, apalagi misalkan kalian beli yang mahal, itu pasti wattnya itu lebih mahal gitu ya. Nah, kalau untuk setrika uap seperti ini yang harganya 300 ribuan, ini nggak beda jauh dengan setrika kering untuk wattnya. Kalau ini 350, kalau ini kurang lebih 400 watt. Kenapa setrika uap bisa lebih boros ya untuk penggunaan listriknya? Karena wattnya itu besar untuk melakukan proses pemrosesan uapnya, penguapan gitu. Jadi semakin besar daya si setrikaannya, dia itu semakin baik untuk penyemburan uapnya. Makanya setrika uap itu biasanya mahal-mahal untuk harganya. Seperti yang ini harganya itu start di 300 ribuan untuk Philips Fairlight. Tapi ada juga Philips yang Fairlight Plus, itu harganya lebih tinggi dikarenakan wattnya juga lebih tinggi. Apalagi yang mode steamer doang gitu. Mode steamer doang dia tuh wattnya itu paling gede, bisa sampai 1000 watt, dan harga setrikaannya pun mahal. Jadi misalkan untuk penggunaan setrika uap itu harus disesuaikan dengan rumah kalian juga. Spek listriknya pun harus sesuai di rumah kalian. Jangan sampai enggak. Kalau enggak ya pasti bikin jelek rumah kalian. Jadi ngejepret gitu untuk listrik di rumah kalian. Dan untuk operasional listriknya, setrika uap ini lebih boros daripada setrika kering gitu. Jadi kalian harus perhatikan untuk biaya operasionalnya. Yang ketiga, kita ngobrolin harga. Nah, untuk setrika kering harganya itu lebih murah daripada setrika uap. Kalau misalkan kalian pilih setrika kering, kalian beli yang 100 ribuan pun banyak. Nah, misalkan kalian pengen beli, tentunya link pembelian ada di deskripsi. Nah, seperti yang di samping gua ini adalah merek Philips. Biasanya brand Philips itu ya harganya agak mahal daripada setrika-setrika merek Cina gitu ya. Jadi harganya itu bisa 2 kali lebih mahal. Dan kalau ini adalah Philips Avinia, harganya itu kurang lebih 300 ribuan. Tapi misalkan kalian pengen beli yang di bawahnya Avinia, itu banyak. Yang membedakan antara setrika mahal dan murah, paling salah satunya adalah di jenis tapaknya. Nah, seperti ini, tapak bawahnya, lalu desainnya, dan untuk spesifikasi lain, ya paling nggak beda jauh gitu. Paling sama panjang kabel aja sih yang ngebedain. Nah, paling misalkan kalian pilih setrikaan dari merek Cina, biasanya harganya itu murah-murah. Tapi misalkan kalian beli Philips, ya pasti itu kualitasnya udah terjamin. Nah, berbeda dengan setrika uap gitu ya. Kalau misalkan setrika ini 300 ribuan aja udah dapet, dan di bawah itu
itu tuh udah banyak itu untuk variannya. Tapi kalau untuk setrika uap, dia tuh start dari 300 ribuan sampai jutaan. Jadi naiknya tuh ke atas ya, bukan ke bawah gitu ya. Jadi untuk yang ini adalah setrika kering plus uap paling murah dari Philips. Ini adalah Philips Fairlight. Ini harganya aja kurang lebih 300 ribuan gitu. Nah, misalkan kalian pengen beli yang lebih mahal, artinya wattnya itu lebih besar dan kemampuan mengeluarkan uap gitu ya maksudnya. Nah, itu tuh lebih baik lagi gitu. Apalagi yang benar-benar steamer only. Itu pasti lebih mahal harganya. Jadi sesuaikan juga lah dengan kebutuhan kalian. Misalkan kalian kebutuhannya laundry untuk steamer gitu, apalagi untuk steam jas dan kain yang benar-benar butuh treatment, itu lebih baik kalian beli yang bagus aja sekalian. Jadi sesuaikan juga dengan keuangan rumah tangga kalian. Selanjutnya adalah jenis kain. Nah, misalkan kita pakai setrika ini ya, setrika basic, setrika pada umumnya. Ya, sebenarnya bisa sih untuk menyetrika semua jenis kain gitu. Dan cara pakainya pun sama. Tapi misalkan kalian pakai setrika uap, ini lebih banyak kelebihannya daripada setrika kering. Yang pertama, ada beberapa kain yang benar-benar harus di treatment ya menggunakan uap gitu. Salah satunya, nah seperti ini nih. Ini kayak jenis-jenis kain. Kain-kain tersebut biasanya tuh bahannya tipis, mudah lecek, dan ya agak susah gitu buat disetrika, apalagi kalian pakai setrika kering. Apalagi misalkan kalian udah nyeting bener-bener sedemikian rupa tapi kok hasilnya jelek gitu ya. Nah, maka dari itu diciptakan setrika uap gitu untuk mempermudah pekerjaan di jenis-jenis kain tersebut. Jadi misalkan kalian lebih sering dan banyak punya pakaian seperti itu, ya artinya kalian lebih membutuhkan setrika uap plus kering daripada setrika yang biasa. Apalagi misalkan kalian baju-bajunya itu bener-bener mahal-mahal, premium. Lebih baik kalian pakai setrika uap sekalian karena ya dia tuh nggak lebih merusak baju gitu daripada setrika biasa. Selanjutnya kita ngomongin cara kerja. Nah, sebenarnya untuk cara kerja, mau itu setrika kering atau nggak setrika uap, itu sebenarnya sama aja gitu ya. Nah, yang membedakan setrika uap sebenarnya hanya ada tambahan uapnya. Artinya dia itu bisa menyemburkan uap yang fungsinya itu salah satunya adalah untuk melicinkan pakaian. Jadi misalkan kita lagi ngegosok gitu ya feel-nya itu agak-agak licin dan efeknya kepada pakaian itu lebih cepat rapi gitu ya. Jadi nggak cepat kusut untuk si ininya ya, si kainnya. Jadi secara penggunaan, misalkan kalian bandingin dengan setrika kering, hasilnya tuh lebih cepat kita tuh menggunakan setrika uap gitu ya, karena kita tuh dibantu dengan semburan uap untuk melicinkan. Tapi misalkan kalian pengen setrika kering, sebenarnya sama aja sih. Kalian tuh bisa menyemburkan uap secara manual dengan salah satunya adalah kita tuh pakai key spray gitu. Nah, itu bisa kalian gunakan. Misalkan kalian nggak mau beli setrika uap. Selanjutnya kita ngomongin kecepatan. Tentu, misalkan kalian pakai setrika kering, kecepatan kalian itu untuk membereskan setrikaan itu pasti lebih lama lagi daripada kalian menggunakan setrika uap. Jadi, kesimpulannya adalah setrika uap itu lebih bisa mempercepat kerjaan kalian. Nah, artinya setrika itu lebih cocok buat kalian yang nggak mau ribet untuk urusan setrikaan. Tapi, ya kalian harus sering-sering ngisi ulang si air yang ada di sini buat memaksimalkan fungsinya. Dan juga untuk cara kerjanya, itu kalian harus ikuti SOP-nya. Jangan sampai salah. Misalkan kalian udah punya setrika uap dari Philips seperti ini. Misalkan kalian pengen tahu tips and trick untuk menggunakan setrika uap dari Philips seperti ini, nah kalian bisa tonton videonya yang ada di sini. Linknya ada di deskripsi. Kesimpulannya, mending mana nih? Antara setrika uap atau enggak setrika kering? Ya tentunya gue bakal ngerekomendasiin setrika uap. Tapi yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama adalah budget kalian. Apakah kalian tuh butuh dengan budget segini atau enggak? Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan gitu ya. Dan misalkan kalian punya uang lebih banyak gitu dan listrik PLN kalian itu di rumah bisa mencukupi untuk spesifikasi si steamernya gitu. Ya kalian tinggal sesuaikan aja dengan rumah tangga kalian juga. Ya kalian juga berhak sih membeli setrika uap yang harganya itu lebih mahal dan kemampuannya itu lebih bagus gitu. Tapi jangan lupa sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan juga listrik yang ada di rumah kalian. Dan misalkan kalian punya budget kurang lebih 300 ribuan, ya gue rekomendasikan daripada kalian beli setrika kering doang, lebih baik kalian beli setrika Philips seperti ini. Ini adalah Philips Fairlight. Link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu. Misalkan kalian pengen nonton reviewnya, tentu ada di channel gue. Linknya di bawah. Thank you.